glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on his heart, majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. Awake my soul, awake my soul, and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. Oh, to you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Oh, because our sinless Savior died and he rose from the dead, my sinful soul is free. Oh, by grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Oh, Jesus, let every heart and soul rejoice. We welcome you with praise. Be welcome in his name. Exalt your name with highest praise. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Oh. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah atas kita semuanya. Dan saya pagi hari ini juga Bapak Ibu Saudara yang berkumpul bersama-sama dengan satu keluarga. Kita penuh dengan kasih, penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Ayo katakan kiri kananmu, katakan Tuhan itu baik. Katakan buat papa, mama, adik, kakak, anak, katakan Tuhan itu baik. Haleluya.
Syukur pagi hari ini bahwa Tuhan itu luar biasa memberkati kita. Apapun yang terjadi pagi hari ini, kita harus tetap bersuka cita. Ayo ya, mengucap syukur sama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Hati kami percaya kepada Tuhan. Hati kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu dahsyat. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami beribadah kepada Allah yang ajaib. Hati kami percaya. Hati kami bersungguh-sungguh Tuhan percaya. Tuhan lakukan perkara yang besar. Haleluya. Inilah hati kami Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dengan penuh sukacita puji Dia, sembah Dia. Haleluya. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah menara dan kota perlindungan. Yes. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Yes. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan pagi hari ini kasih setianya buat Bapak Ibu Saudara berlimpah. Mari puji Dia, katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berges Tuhan, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, amin. Katakan kasih setiamu tak pergi dariku.
kasih dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Tuhan. Kita percaya bahwa saudara yang kasih Tuhan pagi hari ini, kasih-Nya tidak akan pernah meninggalkan Bapak Saudara. Kita tidak usah takut, kita tidak usah gentar. Walaupun badai saudara, walaupun segala permasalahan yang ada, tapi pagi hari ini pandang Dia, pandang kebesarannya, pandang keajaibannya, maka kita tidak akan takut dan kita tidak akan menjadi gentar. Mari sembah Dia pagi hari ini. Kau menjaga kami, aku takut, tak usah ku gentar, Kau menjagaku. Tak akan ku bimbang, tak akan ku goyah, Kau meluputkanku. Mau tinggal dalam lindungan-Mu, ku mau diam dalam naungan-Mu, mau tinggal dalam lindungan-Mu, mau diam dalam naungan-Mu. Kau kemenanganku dan kekuatanku, ku pertahanan perisai hidupku. Kau keselamatanku dan perlindunganku, ku percaya padamu. Amin Tuhan. Kau kemenanganku dan kekuatanku, pertahanan perisai hidupku. Kau keselamatanku dan perlindunganku, ku percaya padamu. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami hanya memandang kepada Engkau Tuhan. Walau 1000 lebah di sisiku, ku takkan goyah, sebab aku mengenal-Mu Tuhan, Kau benteng hidup. Walau 1000 lebah, walau 1000 lebah di sisiku, ku takkan goyah, sebab aku mengenal-Mu Tuhan, Kau benteng hidup. Walau 1000 lebah, walau 1000 lebah di sisiku, ku takkan goyah, sebab aku mengenal-Mu Tuhan, Kau benteng hidupku. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, Kau kemenanganku, Kau kemenanganku
kekuatanku, ku bertahan dan perisai hidupku. Kau kemenanganku dan berlindunganku, ku percaya padamu. Katakan kau kemenanganku, kau kemenanganku dan kekuatanku, ku bertahan dan perisai hidupku. Kau keselamatanku dan perlindunganku, ku percaya padamu. Baik Bapak Ibu Saudara semua, mari sama-sama saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara semua membuka Alkitab. Saya ingin mempraktekkan sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Mungkin saudara pada hari-hari ini rasanya begitu sulit untuk berdoa. Rasanya saudara seperti sudah habis kata, mau doa apa lagi sama Tuhan. Tapi satu hari saya mendengarkan sebuah renungan yang dibagikan oleh pemimpin sinode kita, yaitu Pastor Paul Tan. Dia mengatakan, ayo kita berdoa sambil mengatakan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua membuka dalam Mazmur 91. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semua sekalian mencontohkan seperti apa kita berdoa menggunakan firman Tuhan. Saudara, pakai ayat firman Tuhan itu, personalisasikan ke diri kita. Kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara semua bisa mengikuti dari ayat firman Tuhan yang sudah saudara buka di Mazmur 91. Aku mau duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Engkau yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapmu, Engkau akan melindungi aku. Di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkan olehmu kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Malaikat Tuhan akan menatang aku dengan di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepadamu Tuhan, maka Tuhan akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawabku. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur, Engkau akan mengenyangkanku dan Engkau akan memperlihatkan kepadaku keselamatan yang daripadamu. Mari Bapak Ibu Saudara semua, pagi hari ini kita angkat pujian ini dengan penuh iman kepada Tuhan. Kita percaya bahwa tempat pelindungan kita, walaupun 1.000 orang rebah di sisi kita, 10.000 orang rebah, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Saat ini sebagai anak-anak Tuhan, ayo sama-sama dengan penuh iman, angkat imanmu kepada Tuhan.
benar Tuhan. Hari-hari ini, biarlah kami terus hanya berharap kepadamu. Biarlah kami terus semakin percaya bahwa hanya firman-Mu yang dapat menjadi kekuatan hidup kami. Demikian juga pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh semakin dikuatkan, diubahkan oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Kau yang tolong kami. Berikan pada kami mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, dan hati yang bisa percaya akan setiap perkataan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sama-sama siap dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua, shalom. Selamat pagi. Senang sekali kita semua bisa tetap beribadah walaupun masih belum bisa beribadah, berkumpul bersama-sama di gedung gereja. Tapi saya percaya saudara, walaupun sudah hampir kurang lebih 2 bulan, hari ini tanggal 10 Mei, kita masih harus beribadah secara online. Tapi saya percaya kita terus dipersatukan dalam roh, kita terus diperkuat dalam roh. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Pujian yang tadi baru dinaikkan, itu adalah pujian terbaru yang saya dan adik saya Jo yang bantu untuk menyempurnakannya dari segi melodinya. Saya dapatkan pujian ini itu kurang lebih mungkin sekitar pertengahan bulan Maret. Tadinya akan di-launching di ibadah akhir bulan Maret. Tetapi karena kita tidak bisa lagi beribadah secara fisikal, sehingga akhirnya saudara, puji Tuhan hari ini lagu ini bisa diperdengarkan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dan kami berharap semua tim pujian dan penyembahan pujian ini boleh terus menjadi kekuatan dalam kita menjalani hari-hari ke depan nanti. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Yang tadi di awal sebelum firman Tuhan kita sama-sama lakukan, itu tadi saya sekaligus juga mencontohkan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Saudara setiap hari dalam berdoa, entah itu pagi, entah itu siang ataupun malam, saudara boleh berdoa dengan menggunakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak akan tergoyahkan. Silakan saudara digerakkan untuk membaca kitab yang mana atau bagian kitab yang mana. Kalau tadi saya ambilkan contoh di Mazmur 91. Lalu saudara ganti kata-katanya menjadi kata-kata yang mempersonalisasikan diri saudara ada di ayat firman Tuhan itu. Dan saya percaya sudah akan ada sesuatu yang baru yang saudara alami. Terobosan-terobosan iman yang baru waktu saudara berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Boleh sebelum kita dengarkan firman Tuhan lebih lagi, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya juga berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara semua yang tetap melayani kami, yang tetap berdoa buat kami semua di sini, tim pelayanan. Saudara, jangan lupa untuk terus doakan kami, semua tim yang melayani di ibadah online ini, baik di ibadah anak maupun di ibadah raya, supaya kami boleh tetap sehat, tetap kuat, tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Nah, hari ini saya akan membahas, kalau tanpa terasa kita sudah hampir 2 bulan mengalami situasi yang seperti ini, tepatnya dari sejak tanggal 15 Maret. Dan mungkin hari-hari ini saudara rasanya, saya nggak tahu ya, tapi mungkin tiap orang berbeda. Tapi mungkin ada beberapa di antara saudara yang mungkin merasa seperti kehilangan semangat, kehilangan gairah, kehilangan kalau dalam bahasa Inggris itu passion. Saudara rasanya kayak nggak ada sesuatu yang mau dituju. Waktu saya merenung saudara, seseorang memang bisa kehilangan gairah kalau dia merasa tidak memiliki tujuan. Amin Bapak Ibu Saudara semua, boleh sama-sama katakan tujuan. Ya, karena kalau mungkin awal tahun atau biasanya ada sesuatu yang membuat kita semangat itu biasanya kalau yang bekerja kita udah ngeliat gitu. Oh nanti bulan depan saya akan lakukan A, saya lakukan B. Nanti saya akan dapatkan hasil A, hasil B. Atau kita yang sekolah, mungkin kita punya sebuah proyeksi. Oh nanti saya bentar lagi akan masuk tahun ajaran baru, saya akan kuliah dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang hari-hari ini kita semua nggak ada yang tahu kapan ini akan bisa kembali berjalan seperti biasanya. Sehingga rasanya mungkin segala planning yang sudah kita susun dari sejak akhir tahun yang lalu. Saudara akhirnya mulai merasa saya seperti tidak punya lagi tujuan.
saya kehilangan gairah. Nah saudara, hari ini saya mau bagikan bagaimana supaya kita bisa kembali bersemangat. Ya, karena salah satu penyebab kita kehilangan semangat waktu kita sudah merasa tidak memiliki lagi tujuan di tahun ini. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membuka dalam kitab Amsal. Kalau saudara tadi sudah memegang Alkitab buku saudara, kita buka kitab Amsal 16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat yang ke-9 saya bacakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi ya, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi saudara, waktu saya lagi merenung tentang Tuhan tahun ini mau gimana ya, karena buat kami juga di gereja saudara, kami dari sejak akhir tahun 2019, semua tim kepemimpinan, semua divisi sudah mempersiapkan apa yang akan dikerjakan dari bulan demi bulan, bulan demi bulan. Tapi sekarang semua program itu semuanya ditunda, semuanya dihentikan. Dan saya mulai merenung, Tuhan ini mau ngapain, ke depan sana mau ngapain. Saya sempat kebingungan saudara, saya sempat kayak, ini mau ngapainnya besok, apa sih yang mau dikerjain, kok gini-gini terus. Tapi firman Tuhan ingatkan saya waktu saya baca firman Tuhan ini, iya ya benar ya. Kita memang bisa memikir-mikirkan jalan-jalan kita. Tapi saudara ingat bahwa tetap yang pegang kendali atas hidup kita ialah Tuhan. Dan saya suka dari ayat ini, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Artinya apa? Mungkin tahun ini sepertinya rencana kita seperti ditunda, didelay, dihentikan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melangkah lagi. Kenapa? Karena ayat di sini katakan tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi gini saudara, rencana kita memang sekarang jadi kasar katanya nih ya, seperti gagal. Sepertinya batal. Tapi bukan berarti kita nggak lagi ada sebuah progres. Bukan berarti kita tidak sedang melangkah di tahun 2020 ini. Saudara jangan berpikir kayaknya kita lagi stuck. Saya sempat berpikir begitu. Karena ya posisi kan kita lebih banyak di rumah sekarang. Jadi kita berpikir ini ngapain ya, usaha ya yang kerja udah banyak yang dirumahkan, usaha juga sudah banyak yang off. Kayaknya hidup saya lagi stuck, kayaknya hidup saya lagi berhenti, gak ada kemajuan di tahun ini. Kayaknya hidup saya lagi turun, enggak saudara, enggak turun. Karena di sini Tuhan bilang Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Berarti kita anak-anak Tuhan sepertinya sedang diam tapi sebetulnya sedang berjalan di dalam rencananya Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara ayo jangan berpikir pakai mata kita. Tapi kita pakai matanya Tuhan. Tuhan gak ngelihat saudara lagi diam. Tuhan sedang menentukan arah-arah langkah hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Coba kalau yang ibadahnya bareng orang lain, saudara boleh bilang kanan sama kirinya, katakan saya gak lagi berhenti. Saya lagi jalan bareng Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Aduh ya kalau saya lagi jalan bareng Tuhan emang mau dibawa jalan kemana? Saudara masih ingat sebuah ayat yang saya bagikan di khotbah tanggal 29 Maret ini. Saya selalu ingatkan sama Bapak Ibu Saudara semua. 1 Petrus 3 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Karena sejak saya dapatkan ayat ini, saya terus diingatkan ayat ini saudara. Jadi ayat ini yang jadi kekuatan saya Bapak Ibu Saudara semua untuk menjalani hari-hari ini. Di sini dikatakan ayat ke-6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara jangan pernah lupa kita sedang ada dalam masa pemurnian iman. Pemurnian iman itu berarti juga tujuan hidup kita. Planning kita, rencana-rencana kita juga sedang dimurnikan oleh Tuhan. Lagi disortir, lagi disaring, lagi dibetulin. Yang tadi lagi ditentukan arah langkahnya. Bersyukur saudara, di satu sisi kita harus mengucap syukur. Ada masa-masa seperti ini. Kita jadi lebih banyak introspeksi, lebih banyak merenung dan evaluasi diri. Kita jadi lebih banyak, harusnya lebih banyak waktu dengan Tuhan. Jadi kita bisa betulkan lagi
skala-skala prioritas hidup kita nih udah benar atau belum? Sebagai orang-orang yang beriman. Karena ini sedang masa pemurnian iman. Nah, saya akan bukakan lagi sebuah ayat. Kita buka di Roma 8. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ini ayat yang sangat disukai sama kita semua. Apalagi lagi masa-masa begini. Ayat 28, nah betul kan? Roma 8, 28, ayat ini kalau masa susah cepet banget keluarnya. Tapi kita biasa cuman stop sampai 28 atasnya doang. Saya mau ngajak saudara coba dibaca yang benar. Ya, 28 saya bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Biasa stop sampai situ. Itu yang dibikin jadi stiker, jadi quote semuanya itu. Biasanya cuma sampai situ orang comot. Tapi sudah lihat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk siapa? Lihat, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa orang yang mengasihi Tuhan? Saudara gak bisa bilang gini, saya kan udah doa, saya mengasihi Tuhan dong. Saya dulu sebelum kejadian ini sering datang ke gereja, pelayanan malah. Saya mengasihi Tuhan dong. Saya persembahan ngasih sama Tuhan, saya mengasihi Tuhan dong. Enggak saudara, belum tentu. Ya, kita lihat ayatnya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, sama-sama saudara yang di rumah baca, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Betul saudara, yang tadi kita udah bahas dari awal. Sekarang yang lagi kita doakan rencana siapa? Dari hari-hari kemarin atau tahun-tahun yang udah berlalu, kita sebetulnya lagi jalanin rencana siapa? Yang kita proyeksikan ke depan 2021, 2022 rencana siapa? Kalau rencana saudara, ya beda cerita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ingat waktu sekitar tahun lalu, akhir tahun lah. Jadi saudara, saya lagi di masa-masa ini, saya tuh mencoba banyak flashback ke belakang. Karena biasanya Tuhan tuh sebetulnya pasti udah persiapkan kita. Sudah berikan pada kita perkataan-perkataannya nih untuk memasuki masa-masa ini. Saya ingat sekitar akhir-akhir tahun, bulan-bulan akhir tahun lalu, saya khotbahkan tentang, saya dapatkan tentang God Story, My Story. Kalau saudara yang di komunitas Bandung City Blessing mungkin masih ingat, mungkin ini juga saudara ya. Saya juga pernah bagikan ini di beberapa gereja. God Story, My Story. Kita tuh lagi jalanin cerita hidupnya siapa nih? Cerita hidup saya atau cerita hidup Tuhan? Orang yang gampang kecewa itu adalah orang yang berpikir ini hidup saya tuh lagi mengikuti jalan ceritanya saya. Makanya begitu ngalamin masa-masa begini, kecewanya luar biasa. Kok gini sih? Kok gini ya? Kan udah doa nih, kok gini ya? Banyak marah. Saya nggak menghakimi Bapak Ibu Saudara semua dan juga nggak bilang Bapak Ibu nggak boleh marah ya. Cuman maksudnya kalau saudara marah karena merasa rencanamu gagal, nah itu hati-hati saudara. Karena seharusnya kita hidup berdasarkan rencana dari Allah. It is not my story. Hidup kita bukan tentang cerita kita, tetapi cerita tentang Allah. Waktu saya diingatkan itu, iya ya, kenapa saya harus takut ya? Saya ini cuma seorang pemeran yang nggak tahu perannya juga penting atau enggak juga saya nggak tahu, besar atau enggak juga saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya sedang ada dalam sebuah cerita besarnya Tuhan. Jagoannya bukan saya, jagoannya Tuhan Yesus. So saya tenang-tenang aja harusnya. Karena kalau sampai ada apa-apa, kira-kira yang malu siapa saudara? Tuhan. Bener nggak? Kan jagoannya Tuhan. Tapi kalau kita yang merasa kita jagoannya, gua pemeran utamanya, saudara banyak khawatir. Kita banyak kecewa. Ini bukan lagi cerita tentang kita. Hidup ini cerita tentang Tuhan. Contoh lah. Film yang gara-gara ini juga jadi banyak ketunda.
film yang global banget nih ya, banyak orang nonton. Nggak tahu saudara ikutan nonton nggak ya? Dari Marvel, serian apa itu? Ya Marvel ya, ada Captain America, Avenger lah. Saya pemerannya anggaplah si pemeran Avenger itu kan ada Hulk, Thor itu semua ya. Mereka kan pemeran. Terus tiba-tiba jalan ceritanya kan jadi hilang gitu kan. Ada orang hilang yang kemarin Avenger terakhir. Sebagian orang hilang begitu kan. Ada Thanos begitu. Ya kan memang jalan ceritanya memang harus begitu. Betul gak saudara? Jadi memang kalau jalan ceritanya Tuhan ya untuk menunjukkan kehebatan jagoan kita. Kalau gak ada masalah mana kelihatan kehebatan jagoan kita. Betul gak saudara? Jadi saya berpikir iya juga ya. Ini masalahnya gede banget nih. Saya gak bisa nanganin Tuhan. Tapi saya diingetin ya juga ya. Ini toh ceritanya Tuhan. Kalau ceritanya Tuhan masalahnya masalah yang unyu-unyu terus saudara. Unyu-unyu tuh bahasa anak youth ya. Kalau bahasa kita apa ya? Coba teman-teman yang ada di sini. Sepele kecil katanya saudara ya. Masalahnya masalah yang gitu-gitu. Masalah cuman apa? Sakit gigi gitu ya. Apalagi sih gak bisa bayar kontrakan gitu. Itu ya masalah besar. Tapi istilahnya ya masa cuman gimana ya. Jagonya Tuhan tuh gak kelihatan. Jadi kalau sekarang masalahnya gede banget. Wih, saya tuh jadi exciting saudara. Wih, Tuhan aku kan ada dalam rencana Tuhan nih ya. Saya nunggu-nunggu nih. Jagoan saya Tuhan Yesus kapan mau action. Lagi nungguin. Dan saya percaya jagoan saya gak akan telat. Gak akan telat nolong. Semua tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Jadi ayo saya ngajak hari ini saudara ayo bangkit. Jangan merasa hilang tujuan, kita ada dalam rencananya Allah. Kita sekarang harus menyelaraskan rencana-rencana hidup kita kepada rencananya Allah. Kita lanjutkan ke ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi kaya, sehat, jalan-jalan. Apa saudara? Tuhan panggil kita untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini yang banyak sekali anak Tuhan lupa. Kalau yang saya sering ngomong apa? Ikut Tuhan itu tidak nyaman. Gak pernah Tuhan janji kenyamanan. Enggak pernah. Coba perhatikan sama Bapak Ibu Saudara semua. Yang ikut Tuhan, contoh Daud. Begitu dia diurapi, hidup Daud jadi banyak masalah. Dikejar-kejar sama Saul, tadinya mah Daud gak musuhan sama Saul. Musa sejak diketemuin sama Tuhan di padang itu kan. Di gunung atau di padang ya? Jadi lupa saya. Di sebuah tempat lah ya, di gunung kalau gak salah ya. Kok di padang ya beda saudara ya. Di gunung. Diketemuin Tuhan, nemuin Musa kan ya. Sejak ketemu Tuhan, Musa hidupnya gimana? Jadi harus ke Mesir. Harus ngeliat tulah. Ini kita belum loh saudara, sedahsyat tulah belum loh. Saudara belum lihat kan sampai katak-katak menuhin rumah. Lalat datang banyak-banyak, belum. Aduh, sama Bapak Musa jauh kemana-mana yang kita alamin. Sama Nuh, sejak Tuhan datengin Nuh, hidup Nuh emang jadi enak saudara. Saya tanya, coba kita merenung lagi yang benar ikut Tuhan itu. Tiba-tiba Nuh harus bangun bahtera. Zaman itu belum pernah ada hujan. Kalau orang nanya Nuh ngapain bikin bahtera, ntar mau ada hujan katanya. Ntar mau ada banjir. Hujan, banjir, lu gile ya Nuh. Aduh Nuh gak enak. Udah gitu dia di dalam bahtera. Kita baru 2 bulan nih ya. Nuh tahu gak saudara berapa lama dia di dalam bahtera? Ada yang pernah ngitung? Pasti gak ada kan? Sekarang ngitung uang di dompet aja udah susah kan? Saudara Nuh di dalam bahtera saya baca sebuah artikel. 1 tahun 10 hari. Kagak ada wifi. Kagak bisa nonton ibadah online. Gak bisa. Gak bisa. Yang dilihat apa sama Nuh tiap hari? Apa? Gajah? Gajah? Jerapah? Saudara pernah pergi ke kebun binatang? Sebagus-bagusnya kebun binatang wangi saudara. Dulu zaman dulu apalagi kan ya. Kebun binatang di mana-mana gimana? Bau.
Saya nggak kebayang saudara itu kotorannya gimana ngebuangnya. Udahlah kalau dibayangin benar-benar saudara. Nuh, orang yang ketemu Tuhan. Orang yang katanya Nuh itu takut akan Tuhan, saleh. Makanya dia diselamatkan. Hidupnya gimana Bapak Ibu Saudara semua? Ya betul gak enak. Tapi Nuh kok bisa kuat? Karena Nuh sadar. Ini bukan cerita tentang saya. Saya ada dalam ceritanya Tuhan. Saya ada dalam rencananya Tuhan. Saudara kalau hari ini engkau mau belajar menyadari. Engkau gak ngekeh sama rencana hidupmu. Saudara akan ngalamin sesuatu yang beda ngejalanin hari-hari ini. Saudara masih bisa tetap joy. Masih bisa tetap gembira. Bukan joy yang itu saudara ya. Joy, happy saudara ya. Ya kan? Kenapa saudara sekarang hilang senyummu? Kenapa kayaknya gelap banget? Enggak gelap saudara, di dalam Tuhan tuh enggak ada yang gelap. Ingat saudara, rencana Tuhan buat kita dipanggil menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Saudara akan terus dibentuk, saudara kita akan terus diubahkan, kita akan terus diperbaharui. Tujuannya apa? Yeli ini gak boleh tetap jadi Yeli yang seperti ini. Saudara gak boleh tetap jadi seperti itu. Kita harus terus diubah oleh Tuhan, sehingga semakin lama orang melihat kita, wow, orang ini kok mirip Tuhan ya. Itu targetnya Tuhan buat hidup saudara. Jadi saudara hari-hari ini yang sedang terjadi adalah untuk memurnikan iman kita. Memurnikan karakter kita. Supaya kita semakin hari semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi kalau gitu ya apa yang harus saya lakukan? Saudara ayo belajar. Berespon terhadap segala masalah yang terjadi. Bukan dengan pikiran saudara. Bukan dengan kekuatan kita, ayo belajar, namanya belajar bisa ada gagalnya saudara ya. Kalau belajar bisa ada salahnya, gak apa-apa, belajar aja, praktek terus. Saudara responi masalah, pakai caranya Tuhan. Merenung saudara, kan saudara sekarang kalau yang suami istri jadi sering banget ketemunya ya. Ayo Bapak Ibu di rumah coba Pak lihat-lihat senyum-senyuman dulu dong. Mending gak mau. Saudara yang suami istri belajar, tanya Tuhan, Tuhan ini sekarang tuh aku gak ada tempat minggat dari istriku ini. Ibu-ibu dulu bisa minggat dari bapak-bapaknya ketemu teman-teman arisan, sekarang gak bisa ya. Coba tanya Tuhan, Tuhan aku harus gimana sama suamiku nih. Jangan begini, Tuhan ubahkanlah suamiku itu. Atau digantilah suaminya, yang gak bisa saudara, gak bisa diganti. Saudara coba responi dengan caranya Tuhan. Amin saudara. Oke, kita buka ayat paling terakhir ya, Matius 11. Kita selesai di sini saudara. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 29. Saya juga pengennya lama saudara ya, tapi saudara kita dibatasi oleh waktu. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara semua ya. Nanti sudah bisa terus renungkan apa yang sudah dibagikan hari ini. Dikatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, buat saudara semua yang letih lesu berbeban berat jangan menjauh dari Tuhan. Amin. Tuhan katakan marilah datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaannya gimana cara Tuhan kasihnya? Lihat ayat 19. Kita biasa cuma stop sampai 28. Lihat ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang. Ini yang tadi saya bilang. Dan belajarlah padaku. Amin. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku ringan. Yang bikin saudara sekarang berbeban berat. Itu adalah target-target hidupmu. Yang mungkin gak sesuai dengan targetnya Tuhan. Tapi coba kalau sekarang saudara gak ngekeh. Kita jangan ngekeh saudara ya. Apa ngekeh tuh kalau bahasa Indonesianya? Berkeras apa? Ngotot, ngeyel ya itulah ya. Perwakilan seluruh daerah ada di sini ya. Ngekeh, ngeyel, ngotot. Nah saudara ngekeh gitu. Ngeyel gitu. Pokoknya maunya gini. Aku biasa hadapin suamiku caranya begini. Aku biasa hadapi anak caranya begini. Pokoknya harus begini. Biasanya harus begini. Gak bisa, saudara capek. Tapi ayo pakai rencananya Tuhan.
Pikulah kuk, pakai rencananya Tuhan. Pakai caranya Tuhan, saudara akan beda jalanin hidup ini. Beda saudara. Saya juga sama lagi di proses. Kalau saya saudara tempat proses saya di rumah ya sama siapa? Sama anak-anak saya saudara. Waduh, 2 sejoli itu betul-betul sekarang ini apa ya? Lagi di filter saya tuh saudara. Kesabaran khususnya. Wah, ternyata saya berpikir saya sudah sabar, masih belum sabar. Tapi sudah saya terus bilang Tuhan tolong saya. Mampukan saya. Tolong saya. Mampukan saya berespon dengan firman Tuhan, dengan caranya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara semua, ayo. Saya mengajak hari ini, saya berharap lewat firman Tuhan yang dibagikan, saudara bisa kuat. Saudara nggak lagi hilang semangat, tapi saudara tahu, oh ya betul, sekarang rencana hidup saya bukan lagi membesarkan diri saya. Rencana hidup saya adalah membesarkan rencananya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara semua, mari saya undang tim Praise and Worship untuk naik. Sekarang saya nggak lagi hidup berfokus pada target-target hidup saya. Tapi saya mau terus belajar akan target-target hidupnya Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau untuk saya? Waktu saudara belajar seperti itu, saudara nggak ngekeh dengan cara hidupmu, saudara nanti akan mengalami hidupmu itu jadi ringan. Ngalir aja, ngalir di dalam rencananya Tuhan. Karena itu kita akan naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kami katakan, ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku ya Tuhan dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Ajaib segala rancangan-Mu ya Tuhan, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Mari saudara, sekali lagi kita sama-sama naikkan doa ini, sama-sama katakan, ajar ku mengerti ya Tuhan segala rencana-Mu. Ajar Ku berharap oh ya Tuhan hanya padamu. oh pimpin kami Tuhan. Benar Tuhan, pimpin kami ya Tuhan dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Sekali lagi saudara, sama-sama katakan, ajar ku mengerti ya Tuhan. Pagi hari ini, inilah doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajar ku
Tuhan. Rancangan-Mu jauh melebihi rancangan kami ya Tuhan. Rencana-Mu jauh melebihi rencana kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini, buat kami yang berharap kepadamu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Engkau sanggup ya Tuhan, katakan Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Benar Tuhan, di tahun ini Tuhan kami katakan Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, bukan menurut rencana kami ya Tuhan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah, bukan menurut pikiran kami ya Tuhan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Oh ya Tuhan, berikan kami rencana-Mu ya Tuhan. Berikan kami rancangan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sebab Kau Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Kau yang akan memberikan pada kami berkat setiap hari ya Tuhan. Kau yang mengampuni kami, Kau yang membebaskan kami. Sebab segala kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Oh ya Rabba Baba 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 Sikala da 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 Sikala Baba 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 Baba. Bapa, siang hari ini hamba serahkan setiap anak-anak-Mu. Biarlah di hari-hari ini semangat mereka boleh tumbuh kembali. Waktu mereka bisa melihat ada rencana-rencana Tuhan yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Rencana-Mu memang beda dengan rencana kami. Rencana kami biasanya hanya sebatas hanya untuk pencapaian diri sendiri. Sebetulnya rencana kami hanya untuk memperlihatkan ini gua siapa, ini saya siapa. Tapi hari-hari ini Tuhan, Kau sedang murnikan rencana kami. Kau sedang jungkir balikan rencana kami dari ini saya siapa, tapi menjadi ini siapa Tuhan. Tuhan saya itu siapa? Tuhan saya itu seperti apa yang ada bekerja dalam diri saya. Dan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh segala situasi dan kondisi. Di tengah badai Kau berjalan. Di tengah kelaparan Kau memberikan makan.
Pada saat ada orang yang sakit Kau sembuhkan, itulah Tuhan yang kami sembah. Dan kami percaya hari-hari ini Kau tetap pegang kendali atas kehidupan kami semua. Bapakku berdoa buat setiap anak-anak-Mu saat ini, setiap keluarga demi keluarga, setiap yang bekerja dan berusaha, setiap yang sekolah dan kuliah, semuanya hamba serahkan ke dalam tangan kekuasaan-Mu ya Tuhan. Kau yang sertai mereka, Kau yang terus bentuk mereka ya Tuhan. Kuatkan Tuhan setiap hati yang lemah. Berikan sukacita kepada yang saat ini sedang bersedih. Berikan kelegaan kepada mereka yang sedang berbeban berat. Berikan hikmat kepada setiap yang membutuhkan jalan keluar. Dan kami terus berdoa Tuhan buat semua tim medis yang terus melayani Tuhan setiap pasien-pasien. Berusaha untuk memberikan pengobatan-pengobatan. Semua yang sedang melakukan riset untuk pengobatan COVID-19 ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hikmat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi saat ini. Berdoa buat Indonesia Tuhan, biarlah keamanan daripada-Mu dicurahkan atas negeri dan bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan, negeri Indonesia tetap ada dalam tangan-Nya Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Jokowi, berkati Gubernur kami Ridwan Kamil, dan semua Tuhan aparat pemerintahan di Indonesia, biarlah semuanya ada di dalam tangan kendalinya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saatnya kami akhiri ibadah kami. Kami angkat kedua tangan kami, Saudara terimalah saat ini berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel dicurahkan dalam kehidupanmu. Dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara semua mulai sejak saat ini. Bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kau yang sudah menerima dan percaya sama-sama serukan. Amin. Terima kasih saudara semua, tetap semangat dan Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, berikut beberapa buah pengumuman untuk hari ini. Yang pertama, adik-adik semua, para anak-anak sekolah minggu, jangan lupa setelah ini langsung siap-siap ya buat ikuti ibadah anak. Nah, orang tua juga mohon untuk bisa mendampingi anak-anaknya, memuji Tuhan bersama-sama, dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Juga kalau ada games, oh hari ini hari yang spesial ternyata, saya baru ingat. Hari ini adalah Mother's Day, ya 10 Mei ini adalah Mother's Day. Jadi ayo para mami-mami, cepetan siapin anak-anaknya semua. Dan semua para suami-suami juga, ayo sama-sama ikut terlibat dalam ibadah anak hari ini. Setelah ibadah ini selesai. Kemudian yang kedua, untuk persembahan Bapak Ibu Saudara semua bisa diberikan melalui transfer di rekening BCA yang sudah diberikan di grup WhatsApp. Atau juga saudara bisa dengan melalui persembahan lewat OVO yang QR code-nya ada di layar berikut ini. Atau Bapak Ibu Saudara semua juga kalau kedua cara itu juga saudara kesulitan, tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara semua, saudara bisa membawanya nanti persembahan pada saat ibadah bisa berjalan kembali di gedung seperti biasanya. Kemudian untuk ibadah doa pada minggu ini akan ada breakthrough prayer hari Jumat jam 7 malam di live Instagram Bandung City Blessing. Jadi ayo semuanya anak-anak muda, para orang tua, juga saudara semua yang menyaksikan YouTube ini juga boleh sama-sama mengikuti ibadah doa breakthrough prayer pada hari Jumat jam 7 malam di Instagram live Bandung City Blessing. Kemudian untuk Youthzone pada hari Sabtu 16 Mei akan ada ibadah Youthzone live di Instagram @YZMinistry pukul 5 sore. Jangan lupa anak-anak muda semua untuk bergabung dalam ibadah Instagram live Youthzone di @YZMinistry pukul 5 sore. Dan kemudian untuk ibadah raya minggu depan kita masih tetap dalam format online, yaitu jangan lewatkan pukul 9:30 pagi. Ayo Bapak Ibu Saudara semua, kita sama-sama ibadah di jam 9:30 pagi. Kita sama-sama terus memperkuat kesatuan kita, walaupun tidak bisa bersatu secara fisik, tapi roh kita boleh tetap terhubung secara digital. Dan kemudian ibadah ini juga akan on air di Maestro FM 92,5 FM jam 11 siang. Jadi buat Bapak Ibu Saudara semua yang mungkin punya teman atau kenalan jemaat yang kesulitan untuk mengakses YouTube, saudara bisa beritahukan bahwa ibadah kita juga on air setiap jam 11 siang di Maestro 92,5 FM.
Dan jangan lupa yang terakhir ini yang paling penting untuk subscribe. Jadi saudara ada tekan tombol subscribe, kemudian like yang ada logo jempol seperti ini. Dan juga saudara sharekan juga kepada kerabat, rekan-rekan semuanya supaya ibadah ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Cuman buat di kota Bandung tapi juga Indonesia bahkan sampai ke dunia sana. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.